العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Masih dalam bahasan berkaitan dengan syahadah la ilaha illallah, persaksian atas esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-49, wal malaikatu syahidu lillah, para malaikat bersyahadat demi Allah Subhanahu wa taala, bi annahu la ilaha illa huwa, para malaikat bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan hak kecuali Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Kama syahidallahu bidzalika li nafsihil muqaddasati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bersyahadat mempersaksikan yang demikian itu, tunggalnya dan esanya dirinya dalam hak ibadah. Allah mempersaksikan yang demikian itu bagi dirinya sendiri yang tersucikan dari adanya tandingan dalam hak ibadah. Wa ulul ilmi syahidu bidzalika aidha annahu la ilaha illa huwa. Begitu pula orang-orang yang memiliki ilmu, mereka semua mempersaksikan dengan yang demikian itu pula, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat ditafsirkan dengan wa fussirat bil iqrari wa bit tabyin. Syahadat itu ditafsirkan dengan al-iqrar, ikrar, wa bit tabyin, dan ditafsirkan pula dengan tabyin, penjelasan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tunggal dan esanya dirinya dalam rububiyah dan uluhiyah dengan syahadat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri, tegak hujah Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu. Karena dalam makna syahadat itu sendiri adalah tabyin, penjelasan, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya di dalam makna syahadat ada penjelasan, tabyin, tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu. Jika Allah saja mempersaksikan terhadap dirinya sendiri akan esa dan tunggalnya Allah dalam yang demikian, maka yang demikian itu menunjukkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang demikian. Wal izhar, dalam syahadat juga terdapat makna al-izhar, penampakan, menunjukkan bahwa makna kandungan dari syahadat yaitu izharu, ditampakkan, liyudhirahu ala dini kullihi. Kenapa? Naam, ditegakkan jihad, ditegakkan dakwah, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memenangkan agama Islam, kalimat la ilaha illallah itu di atas seluruh agama-agama yang ada, yang batil. Inilah makna dari syahadat, izhar, ditampakkan, ditunjukkan. Wastishhaduhum, adapun istishhad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat dan orang-orang yang berilmu sebagai yang telah turut serta dalam mempersaksikan syahadat la ilaha illallah, esa dan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah. Pada yang demikian itu fihi ta'dilun wa tazkiyatun li ahli ilmi, pada yang demikian terdapat rekomendasi, pujian terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Para malaikat kenapa bersyahadat la ilaha illallah? Karena mereka mengilmu yang demikian, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitu pula orang-orang yang diberi ilmu, ahlul ilm, mereka bersyahadat atas esa dan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui yang demikian itu. Maka pada yang demikian itu, ketika nama malaikat dan orang-orang yang berilmu diikut sertakan penyebutannya sebagai yang bersaksi atas esa dan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah rekomendasi, pujian. Nah, sebagai contoh sederhana permisalan, misalkan antum mempersaksikan sesuatu, bahwasanya suatu pengetahuan tertentu itu jawabannya begini dan begitu.
Tiba-tiba datang pakar di bidang itu membenarkan apa yang telah antum persaksikan. Ini menunjukkan rekomendasi. Nah, misalkan antum berbicara tentang kelistrikan. Tiba-tiba pakarnya kelistrikan membenarkan teori apa yang telah antum sebutkan. Berarti orang tersebut sedang beristishhad. Naam, beristishhad menggunakan, menyandingkan persaksian antum dengan persaksian dirinya. Ini sesuatu yang terkandung padanya pujian. Naam. Atau misalkan antum beristimbat terhadap suatu permasalahan fikih. Ternyata ada sosok alim besar ulama yang kemudian membenarkan sudut pandang istimbat antum terhadap dalil. Misalkan dibenarkan, Masya Allah, pendalilan kamu akurat, tepat sasaran. Nah, maka yang demikian ta'dil, rekomendasi, tazkiyah. Nah, bagaimana dengan persaksian yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan yang demikian itu? Menunjukkan tingginya kedudukan ahlul ilm. Idh irtaqau ila hadzal maqam. Rekomendasi dan pujian bagi ahlul ilm dari sisi para ahlul ilmu itu naik posisinya di kedudukan tersebut. Allah sandingkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat disandingkan, disejajarkan yang demikian itu. Alladzi istashhadahumullahu taala fihi, yang Allah telah mengikut sertakan persaksian mereka fihi, pada yang demikian itu, tunggal dan esanya Allah Subhanahu wa taala. Permisalan yang sederhana, jika ada seorang syekh alim besar menyimpulkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan tertentu, halalkah atau haramkah, alim tersebut mengatakan bahwa saya permasalahan itu halal, boleh hukumnya. Tiba-tiba sang alim tersebut memanggil antum, ta'al ya fulan, bagaimana pendapatmu terhadap permasalahan tersebut? Nah, dipersaksikan oleh alim tersebut, sosok seorang talib tadi, diminta persaksiannya terhadap keputusan hukum yang telah dikeluarkan oleh seorang syekh tersebut. Karena syekh ini tahu bahwa saya fulan ini, naam, dia istimbatnya, cara pandangnya terhadap dalil dan daya pahamnya, pemahamannya itu akurat, misalkan. Ini menunjukkan tazkiyah, rekomendasi. Alladzi istashhadahumullahu ta'ala fihi ala wahdaniyatihi azza wa jal, yang Allah telah meminta persaksian mereka atas esa dan tunggalnya Allah azza wa jal. Wal yantafi jahdul jahidina wantihalu al-mubtilin, dan ternafikanlah pengingkaran orang-orang yang ingkar dan pemutarbalikan fakta orang-orang yang para ahlu kebatilan, para pelaku kebatilan. Wa hadha fihi a'zamu hafin laka ala talabil ilmi. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Pada yang demikian itu terdapat padanya sebesar-besar pemicu, motivasi bagi dirimu untuk menuntut ilmu. Kenapa begitu? Karena Allah sejajarkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Dari sini dapat kita ambil sebuah kaidah. Seluruh dalil yang menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah, maka dia dalil untuk bertolabul ilmi. Seluruh dalil yang menunjukkan atas perintah untuk beribadah kepada Allah, berarti dalil untuk bertolabul ilmi. Karena nggak mungkin kamu bisa beribadah kalau tanpa ilmu. Perintah beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dengan ilmu. Perintah untuk beriman, kamu tidak bisa beriman kecuali di atas dasar ilmu. Jadi seluruh dalil yang ada yang menunjukkan atas perintah dan larangan, itu menunjukkan kepada kita secara dalalatul iltizam, kewajiban untuk bertolabul ilm. Makanya Allah katakan dalam surat Muhammad 19 itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ilmuilah, karena segala sesuatunya didasari di atas ilmu. Kalau begitu, yang demikian menjadi pemicu terbesar bagi kita dan motivasi yang tinggi untuk kita menuntut ilmu.
Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Fa inna Allah syahida wastashhada al-malaikata wastashhada ahlal ilmi. Kenapa begitu? Karena Allah bersaksi, bersyahadat, bahkan meminta persaksiannya para malaikat, meminta persaksiannya ahlul ilm, menunjukkan kefiqahan para ahlul ilm. Allah percaya untuk dimintai persaksian padanya. Ijlis sini. Entar apa hina? Ijlis sini. Fa fi hadhihi syahadati rif'atu ahli ilm. Dalam syahadat yang demikian itu ada rif'ah, ketinggian bagi ahli ilm. Haitsu ustushhidu ala ma syahida bihi rabbul alamin. Dari sisi para ahli ilmu tersebut dimintai persaksiannya di atas apa yang Rabb semesta alam telah bersaksi dengannya. Wa ayu thana'in asyrafu min hadha ats-tsana'i 'alaihim wa ta'dilihim. Maka kemuliaan yang mana yang lebih mulia dibandingkan pujian Allah yang demikian itu dan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul ilm. Wa syahadatuhu lahum annahum ulul ilm, dan persaksian Allah kepada mereka para ahli ilmu bahwasanya mereka ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Wa ja'alahum hujjatan 'ala man ankaraha, dan Allah jadikan para ahli ilmu itu sebagai hujjah atas orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari syahadat la ilaha illallah. Fadalla 'ala fadlil ilm, maka yang demikian semua itu menunjukkan keutamaan ilmu. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli ummatin uduluha, yang mengemban ilmu ini di setiap umat, di setiap generasi itu uduluha, orang-orang yang kredibel, wasat di antara ghulu maupun bermudah-mudahan ya para ahli bidah. Jadi yang mengemban ilmu ini yang layak adalah para ahli sunnati wal jamaah, uduluha, yang kredibel. Adapun murji'ah dan ahlul bidah secara keumuman mereka bukan ahlul adl, karena mereka telah condong menyimpang, kalau tidak ke kiri maka menyimpang ke kanan seperti al-khawarij. Wa hadza a'dhamu muraghibin fil ilmi wa in zahida fihi al-aktsaru. Maka yang demikian ini, ayat di surat Ali Imran ini sebesar-besar motivator bagi kita semua dalam ilmu. Meskipun kebanyakan manusia itu merasa zuhud padanya. Meskipun kebanyakan manusia itu bersikap zuhud padanya. Apa zuhud? Ya mencukupkan, gak butuh ilmu. Naam. Zuhud pada situasi, kondisi, dan tempat yang salah, tidak pada tempatnya. Jadi kebanyakan manusia itu zuhud, merasa tidak butuh kepada ilmu. Jadi yang butuh kepada ilmu itu sedikit, dan yang istiqomah di atasnya jauh lebih sedikit. Nah, wal muradu bil ilmi al ilmu asy-syar'i, dan yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Ini kaidah. Setiap penyebutan ilmu dalam tekstual syariat dalam bentuk pujian dan hasungan, maka yang dimaksudkan selalu ilmu syar'i. Alladhi huwa nurul qulubi wa hayatuha, yang mana ilmu itu adalah cahaya bagi hati dan kehidupan bagi hati. Wa ghairuhu ilmun nisbiyun idhafi, adapun yang selain dari ilmu syar'i maka sifatnya nisbi, relatif, idhafi, dia hanya pelengkap saja. Imma ila umurin dunyawiyatin, pelengkap pada perkara-perkara yang bersifat keduniaan, au ulum hisabiyah, atau ilmu yang berkaitan dengan perhitungan, cara berhitung. Naam. Wasinaiyah, atau ilmu yang berkaitan dengan produksi terhadap sesuatu. Au ghairi dzalika, atau yang selain daripada itu. Wa ahluhu laisu min ahlil ilmi, dan ahli ilmu keduniawian jika diitlaqkan mereka bukanlah ahlul ilmi, bukan ulama. Jadi lafaz ulama kalau diitlaqkan yang dimaukan dengannya adalah ulama dalam bidang ilmu syar'i. Makanya kita gunakan pun dalam bahasa kita kalau diistilahkan ulama, benak selalu mengarah kepada sosok yang mengilmui ilmu syar'i. Walaupun secara bahasa ulama jama' alim, orang yang berilmu. Ahli teknologi ya dikatakan alim. Nah, orang yang mengilmui ilmu kedokteran dikatakan alim. Nah, dikatakan jamaknya ya ulama. Tapi kalau diitlaqkan ulama, yang dimaksudkan adalah ulama dalam bidang ilmu syar'i. Kalau dimaksudkan padanya selain ilmu syar'i, maka dia dikait. Misalkan alim tibbi, misalkan alim kedokteran, atau alim apalagi teknologi ya, misalkan
Jadi dia dikait. Wa ahluhu laisu min ahli ilmi. Adapun ahli-ahli ilmu keduniawian, dia tidak tergolong ahlul ilm dalam sudut pandang syariat. Maknanya tidak terpuji secara mutlak berlakunya. Alladzina istashhadahumullah. Mereka bukan termasuk ahlul ilmi yang Allah mintai persaksian mereka. Fala yutlaqu hadzal ilmu illa ala al-ilmi syar'iyyid dini. Jadi ilmu itu tidak diitlakkan kecuali kepada ilmu syar'i yang berkaitan dengan agama. Kemudian persaksian yang dimaksudkan qa'iman bil qisti. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah qa'iman bil adli. Ai tegak, dalam keadaan tegak persaksian tersebut dengan lurus. Fa syahida subhanahu annahu qa'imun bil adli fi tauhidihi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya dia tegak dengan keadilan, kelurusan dalam tauhidnya, wa bil wahdaniyati fi adlihi, begitu pula dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadilan Allah. Wa tauhid wal adlu huma jima'u sifatil kamal. Tauhid dan adlu, kelurusan, ketepatan, kepresisian, keseimbangan, keduanya itu adalah poros dari intisari sifat-sifat yang sempurna. Wa nadhmul ayah syahidallahu qa'iman bil qisti. Asal usulnya, tarkib rangkaiannya, qa'iman di situ halnya, syahidallahu qa'iman, ay hal bagi lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fa qa'iman nusiba 'alal hal. Qa'iman di situ dinasabkan i'rabnya sebagai hal dalam ilmu nahwu. Wa la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi ilah kecuali dia. Taukidun lima sabaqa. Jadi lafaz la ilaha illallah itu taukid atas apa yang telah lalu. Kan disebutkan dalam ayat qa'iman bil qisti, kemudian diulang lagi la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka pengulangan tersebut yaitu dalam rangka takkid, penekanan atas apa yang telah lalu dari syahadat la ilaha illa huwa. Li'azami sya'ni tauhid. Kenapa ditaukid kembali? Karena betapa agungnya perkara dan urusan tauhid. Tsumma athna ala nafsihil muqaddasah. Kemudian setelah itu Allah memuji dirinya sendiri yang tersucikan. Fa akhbara annahul azizu. Allah kemudian mengkhabarkan bahwa dia itu aziz, maha perkasa, alladzi la yuramu janabuhu, yang mana tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, azamatan wa kibriya. Karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala dan kemaha besaran, kemaha tinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, yang maha hikmah dalam segala perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Wa syar'ihi wa qadarihi, begitu pula syariatnya, hukum-hukumnya penuh dengan hikmah dan juga qadarnya, semuanya dengan hikmah. Fatadammanat hadhil ayatu al-karimatu ajalla syahadatin wa a'zamaha. Sehingga ayat ini di surat Ali Imran ini dia terkandung padanya semulia-mulia syahadat dan seagung-agung syahadat. Wa a'dalaha wa asdaqaha, dan yang paling benar, yang paling lurus. Min ajalli syahidin, dari semulia-mulia yang bersaksi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi ajalli masyhudin bihi, dengan semulia-mulia apa yang dipersaksikan dengannya. Apa itu yang dipersaksikan? Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa tadammanat tauhidahu ta'ala, dan ayat ini juga terkandung padanya tauhid kepada Allah. Wa adlahu wa izzatahu wa hikmatahu, dan juga keadilan Allah, keperkasaan Allah dan hikmahnya. La ilaha illa huwa, apa maknanya? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam catatan kaki nomor yang kedua, Al-Muhaqqiq berkata, ay wa ma'na hadhihi al-kalimatil 'azimati syahadatu an la ilaha illallah la ma'buda ay la ma'luha bihaqqin illallah wahdahu.
duna kulli man siwahu. Makna dari kalimat yang agung ini, la ilaha illa huwa, syahadat, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja, satu-satunya, bukan selainnya. Bal kullu ma'luhin siwallahi azza wa jal fa ilahiyatuhu abtalul batil. Bahkan seluruh ilah-ilah yang selain Allah, yang disembah oleh manusia, oleh makhluk selain Allah, maka mereka itu disembah dengan di atas kebatilan. Fa ilahiyatuhu abtalu al-batil. Jadi ketuhanan sosok-sosok yang disembah selain Allah itu sebatil-batil kebatilan dan sesesat-sesat kesesatan. Wa adallu ad-dalal. Fa fiha nafyul ilahiyati an ghairillah. Di dalam ayat tersebut terdapat padanya penafian keberhakan untuk diibadahi dari selain Allah. Wa itsbatuha lillahi wahdahu, dan menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Wasiqat li tauhidil ilahiyyati mutabaqatan. Dan ayat ini dibawakan, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala tekstualnya, yaitu dalam rangka untuk menjelaskan tauhid al-ilahiyah, tauhid uluhiyah, secara mutabaqatan, secara menyeluruh. La kama yaquluhu ba'dul jahalah, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang bodoh. Inna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallahu wa la yudabbirul amra illallahu. Sebagian orang-orang bodoh menafsirkan la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Padahal ayat ini dibawakan oleh Allah dalam rangka menjelaskan makna ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah secara menyeluruh. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah saja. Tapi sebagian orang-orang bodoh mengatakan bahwa saya makna la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur segala urusan dan perkara kecuali Allah. Dibawa kepada makna rububiyah. Fa innaha wa indallat alaihi bi tariqi at-tadammuni fa hiya mawdu'atun li tauhidil ilahiyah. Katanya Syekh di sini, pentahqiq, meskipun ayat ini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ayat ini ya meskipun bisa juga menunjukkan kepada makna rububiyah secara tadammun. Tadammun itu pendalilan terhadap suatu lafaz terhadap sebagian kandungan dari lafaz tersebut. Ini makna tadammun. Fahiyya, tapi ayat ini peletakannya itu untuk menjelaskan tauhid al-ilahiyah berkaitan dengan ibadah. Alladhi huwa ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadah, yang mana maknanya itu pengesaan, penunggalan Allah dalam seluruh macam ibadah. Alladhi ursilat ar-rusulu, yang mana para rasul telah diutus untuk yang demikian itu. Jadi para rasul diutus untuk mengikrarkan, mendakwahkan esanya dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah, bukan dalam rangka untuk mendakwahkan bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Wa unzilat al-kutubu fi taqririhi wa idahihi, dan kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentakrir, memastikan perkara al-uluhiyah, esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah, wa idahihi, dan juga dalam rangka memperjelasnya, mempertegas apa yang sudah jelas dari sisi rububiyahnya yang diimani oleh manusia, bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Diturunkan kitab-kitab dan diutus para rasul untuk mempertegas yang demikian itu, menggugah kesadaran manusia. Wa amma tauhidur rububiyah faqad aqarra bihil musyrikun. Adapun tauhid ar-rububiyah, orang-orang musyrik itu mengikrarkannya. Orang-orang musyrik itu mengikrarkan yang demikian itu, ka'abi jahlin wa adrabihi, seperti Abu Jahal dan yang semisal dia. Dan itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ama yamliku sam'a wal absar, siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang menciptakan itu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah, dan siapa pula yang mengatur segala urusan dan perkara? Maka Allah persaksikan, niscaya orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Ai annahu alladhi yaf'alu dzalik. Orang-orang musyrik akan mengikrarkan, mengakui bahwa Allah lah yang melakukan yang demikian itu. Walam yunazi'u fihi,
mereka tidak akan memperdebatkan dan mempermasalahkannya. Mereka imani yang demikian, wala imtana'u minal iqrari bih. Mereka juga tidak menolak untuk mengikrarkannya. Bal ihtajja ta'ala alaihim bi iqrarihim bi tauhidir rububiyah ala tauhidil ilahiyah. Ini konsep pendalilan di dalam Al-Qur'an. Allah menegakkan hujahnya kepada makhluk, kepada orang-orang musyrik, dengan apa yang orang-orang musyrik itu telah berikrar dengannya, yaitu tauhid ar-rububiyah. Orang-orang musyrik mengakui mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Makanya Allah tegakkan hujah atas kaum musyrikin terhadap tauhid al-ilahiyah, bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Allah tegakkan hujah yang demikian itu dengan pengikraran orang-orang musyrik terhadap tauhid ar-rububiyah. Jadi Allah sudutkan orang-orang musyrik ke dalam sebuah kontradiksi. Naam. Jadi orang-orang musyrik terjatuh dalam kontradiksi yang hebat. Bagaimana bisa kalian imani Allah itu tunggal dalam rububiyah, tapi justru kalian persekutukan dalam hak ibadah? Ini kontradiksi. Faqala, makanya Allah mengatakan, faqul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak takut, tidak menghindarkan diri? Ay tattaquna, dari apa? Ay asyirka bihi fi ibadatihi. Bagaimana kalian tidak menghindarkan diri dari kesyirikan dalam peribadatan kepadanya? Kontradiksi kalian. Kalian imani Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, giliran ibadah kalian duakan, kalian persekutukan. Fa innahum ya'rifuna ma'naha. Mereka orang-orang musyrik mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka orang Arab tahu dalalatul alfatnya, la nafiyah lil jins. Ilah nakirah jatuhnya. Naam, kemudian datang isbat illa. Mereka tahu ini tuntutannya, konsekuensinya akan melanggar prinsip mereka sendiri kalau mereka ucapkan yang demikian itu. Wa anna dalat ala ifradillahi bil ibadah. Kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan kepada makna tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Walihada ankaru an yakuna Allahu huwa al-ma'buda wahdahu. Makanya mereka mengingkari, menolak untuk Allah itu menjadi satu-satunya yang diibadahi saja. Mereka menolak konsep tersebut. Kenapa? Karena mereka berasumsi bahwa untuk bisa beribadah kepada Allah, kita tetap butuh adanya perantara-perantara yang bisa menjembatani kita, memfasilitasi kita, dan menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep peribadatan itu mereka tolak, dalam keadaan mereka mengimani Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, dan bahkan Allah itu satu-satunya yang diibadahi di waktu-waktu genting atau dalam perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa mara bahaya, ditimpa keterdesakan, dan mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, mereka berdoa, bermunajat hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Naam. Mereka ikhlas dalam bermunajat kepada Allah di waktu-waktu genting. Hanya saja di waktu-waktu lapang mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Ketika diperingatkan jangan kamu lakukan yang demikian itu, mintalah saja kepada Allah, beribadahlah saja kepada Allah. Wa qalu syatama alihatana, maka mereka pun mengatakan Muhammad telah mencela ilah-ilah kami, wali-wali kami, kiai-kiai kami, orang-orang suci kami, atau yang selain daripada itu. Syatama alihatana. Makanya dalam al-aslul awal, pokok dasar yang pertama dalam al-usulus sittah, bagaimana orang-orang musyrik menampakkan wujud bentuk ikhlas dalam bentuk apa? Apa suratul ikhlas itu? Tanaqqusus salihin. Tanaqqusu? Nah, mereka tampakkan suratul ikhlas itu dengan tanaqqus fi salihin wa taqsir fi huquqihim. Makna ikhlas yang itu adalah tauhid yang murni, mereka anggap sebagai bentuk menistakan orang-orang yang saleh. Kalau kita murnikan ibadah hanya kepada Allah, seakan-akan kita tidak menghargai orang-orang saleh. Jadi mereka bentuk ikhlas itu mereka citrakan menjadi suatu bentuk nista.
yang harusnya pemurnian ibadah hanya untuk Allah, mereka terjemahkan sebagai sebuah bentuk penistaan terhadap orang-orang soleh. Kalau kita hanya minta kepada Allah tidak melalui orang-orang soleh, seakan-akan kita tidak menghargai orang-orang soleh. Begitu mereka citrakan. Sama konsepnya. Kaum musyrikin dahulu pun begitu. Ketika Rasulullah SAW menyeru untuk menunggalkan Allah dalam ibadah, mereka mengatakan syatama alihatana. Muhammad telah mencela, mengerdilkan ilah-ilah kita. Wa qalu aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka kemudian beralasan, apakah dia Muhammad ini mau menjadikan ilah ini sebagai ilah yang satu saja? Yang demikian adalah sesuatu yang mengherankan, yang aneh. Naam. Bal yuridun an yaj'alu bainahum wa bainallahi wasa'ita wa syuraka'a fil ibadah. Bahkan orang-orang musyrik itu maunya mereka menjadikan antara diri mereka dan antara Allah ada penengah, ada perantara dan serikat-serikat dalam hal ibadah. Fa inna nufusahum wa ihsasahum umtuzijat bisyirki wa nasya'at alaihi. Kenapa begitu? Ya, karena kesyirikan telah mendarah daging pada dirinya. Naam. Dia tumbuh sejak bayi itu dapat asupan ASI kesyirikan. Jadi tumbuh mendarah daging sudah. Wa allafathu, dan sudah terbiasa dengan yang demikian itu dia. Fasaru kal maridil ladzi fasada mazajuhu. Jadi keadaan orang-orang musyrik yang seperti itu seperti orang yang sakit yang cita rasa dia sudah rusak. Fa idza utiya bi ta'amil hulwi qala hada murrun wa huwa laisa bimurrin. Kalau didatangkan makanan manis dia katakan pahit padahal tidak pahit. Yang namanya orang sakit lisannya sudah mati. Indera perasa dia mati. Dia mau makan ini kok enggak enak, makan itu enggak enak padahal rasanya enak. Nah. Walakin al-afah min mazajihil fasidi. Padahal yang jadi celah, yang jadi cacat itu problemnya ada pada indera perasa dia yang sudah rusak. Makanya dia memahami tauhid sebagai sesuatu yang menyimpang. Bukan tauhidnya yang salah, dianya yang sudah rusak. Binisbati ila uqulihim al-fasidah, akal dia sudah rusak, melenceng sudah, fitrah dia melenceng sudah. Mau dikasih apa aja ya sudah tertutup mata hatinya, dia memandang kebatilan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan. Makanya di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Wa arinal batila batilan. Naam, warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan dan berilah rizki kepada kami untuk menjauhinya. Ini penting. Karena kalau kebatilan tampak dalam bentuk kebenaran, ya bagaimana seseorang bisa menghindarinya? Naam. Begitu pula jika kebenaran yang tampak dalam mata dia adalah suatu penyimpangan dan kesesatan, bagaimana dia bisa terima? Makanya seseorang itu ditekankan untuk senantiasa meminta hidayah. Meminta hidayah, meminta keistiqomahan. Cukuplah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagai pegangan erat kita untuk seseorang itu jangan sampai merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bagaimana seseorang sepanjang hidupnya dalam amalan ahlul jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak tersisa antara dirinya dan surga hanya sejengkal. Naam, kemudian ketetapan mendahului dia sebagai ahlu an-nar, maka dia beramal amalan ahlun nar yang menjadi sebab dirinya menjadi penghuni neraka. Makanya seseorang meminta terus hidayah, keistiqomahan, tabat, perbanyak istighfar. Namanya manusia tidak bisa lepas dari kekurangan dan ketergelinciran. Fakadzalika al-haqqu wan-nuru al-mubinu. Begitu pula al-haq, kebenaran dan cahaya yang gamblang yang jelas. Alladzi jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa indahum wa amsalihim murrun binisbati ila amzijatihim. Begitu pula sunnah nabinya yang jelas di sisi orang yang telah rusak tadi fitrahnya, dan di sisi orang-orang yang semisal dirinya ya akan terasa pahit karena indera perasa dia sudah rusak. Wal maqsudu annahum arafu anna madlulaha an yakuna al-ma'budu huwa Allah wahdahu. Maksud dari ini semua, orang-orang musyrik itu telah mengetahui tuntutan pendalilan dari syahadat la ilaha illallah. Mereka tahu, mereka orang Arab asli, paham konsekuensinya. Makanya nggak mau betul
Abu Thalib ketika diseru di akhir hayatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Jahal yang kemudian mengatakan atarghab amillati Abdul Muttalib. Ketika dikatakan ya am qulu la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Abu Jahal paham konsekuensinya. Makanya dikatakan atarghabu amillati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Ajaran bapakmu. Orang-orang Quraisy kan mengagungkan bapaknya, leluhurnya. Abu Jahal paham konsekuensi la ilaha illallah. Kalau kamu Abu Thalib mengatakan itu, konsekuensinya kamu berlepas diri dari agamanya Abdul Muttalib. Konsekuensi. Kamu menafikan ilah-ilahnya Abdul Muttalib, ilah-ilah kita. Nah, jadi orang-orang musyrik itu paham pendalilannya. Dan mereka punya prinsip. Tidak mau mereka menggugurkan prinsip mereka tersebut. Keras kepala mereka dalam prinsipnya di atas kekufuran dan kesyirikan. Menyedihkan ketika orang-orang yang menisbatkan kepada Islam tidak punya prinsip terhadap la ilaha illallah itu. Dia jual, dia obral semurah mungkin keimanan itu. Enteng bagi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan kekufuran tadi. Nggak ada memegang prinsip la ilaha illallah tersebut. Orang musyrik saja mempertahankan yang demikian, egonya, harga dirinya di atas kesyirikan. Tapi wa bihadza ta'rifu anna madlula la ilaha illallah mutabaqatan huwa ifradullah bil ibadah. Dari sini engkau jadi tahu bahwa saya maksud pendalilan dari la ilaha illallah itu secara menyeluruhnya yang dimaksudkan adalah ifradullah bil ibadah. Penunggalan pengesaan Allah satu-satunya dalam hak ibadah. Makanya semua yang terjatuh dalam kesyirikan itu karena kejahilan dia terhadap tuntutan la ilaha illallah. Karena maknanya jelas. Ifradullahi bil ibadah. Taib. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, jika ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahami kalimat tauhid yang dia persaksikan baik dari maknanya, rukunnya, syarat sahnya kalimat tauhid tersebut, apakah hal yang seperti ini dapat diterima? Jazakumullahu khairan. Taib, sudah dibahas di awal-awal bahasan kitab ini bahwasanya syarat mutlak dan standar kadar minimal keabsahan kalimat tauhid yaitu diucapkan di atas dasar ilmu terhadap maknanya. Itu kadar minimalnya. Apa sih maknanya la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini kadar yang harus dia ketahui. Tidak sah tauhid tanpa adanya ilmu terhadap maknanya. Ahsanallahu ilaik. Didahulukannya penyebutan malaikat dibandingkan ahlul ilmi, apakah menunjukkan bahwa kedudukan malaikat lebih tinggi daripada ahlul ilmi? Malaikat di situ disebutkan karena mereka juga memiliki ilmu atas tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Naam. Jadi penyebutan di situ babnya adalah pengatofan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Setiap malaikat ahlul ilm. Ahlul ilm. Tapi tidak setiap ahlul ilmi malaikat. Mana yang umum, mana yang khusus? Malaikat yang khusus. Nah, ilmu yang dibahas di sini adalah ilmu berkaitan dengan la ilaha illa huwa. Berarti malaikat itu memiliki ilmu terhadap yang demikian itu. Nah, diatofkan di situ kemudian ahlul ilmi umum. Babnya penyebutan pengatofan yang umum kepada yang khusus. Nah. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Ya Ustaz, apakah seseorang tetap diazab oleh Allah apabila orang tersebut sudah bertaubat? Man taba, taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Pemberlakuan azab itu bagi yang mati dalam keadaan belum bertaubat. Adapun yang bertaubat, Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu Maha menerima taubat dan Maha merahmati. Jadi bahasan tahta masyiatillah, pelaku dosa besar yang di bawah kehendak Allah itu mereka yang mati dalam keadaan belum bertaubat. Akidah Murji'ah seperti apa yang membuat penganutnya terlepas dari dinul Islam? Seperti akidahnya Murji'ahnya Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan bahwasanya Allah adalah Allah saja, walaupun tidak beramal, walaupun tidak membenarkan di dalam hati. Naam. Begitu pula akidahnya Asy'ariyah. Murji'ah Asy'ariyah
yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar pembenaran di dalam hati, di mana kelaziman dari itu mereka memandang keimanan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka tetapkan keimanan dalam hukum akhirat. Tidak mereka kafirkan karena bagi mereka bisa jadi ada keimanan di dalam hati, pembenaran di dalam hati. Dia tidak kufur kepada at-taghut, bisa terjatuh dalam pembatal keislaman. Adapun yang dimaksudkan dengan ucapan dari salaf, seperti ungkapannya Ibrahim An-Nakhai bahwasanya Murji'ah itu akhwafu dibandingkan Al-Khawarij, lebih menakutkan fitnahnya dibandingkan fitnah Al-Khawarij, karena fitnah Al-Khawarij itu dapat menyebabkan hilangnya nyawa, karena Al-Khawarij menghalalkan darahnya pelaku dosa besar, sehingga fitnahnya itu bisa menghilangkan nyawa kaum muslimin. Adapun Murji'ah, fitnahnya bisa menghilangkan agamanya kaum muslimin dengan pemikiran sesat Murji'ah dia, sehingga ada kaum-kaum muslimin yang kemudian terpapar dengan yang demikian itu, sehingga tidak ada wala wal bara'nya terhadap agama-agama selain Islam. Dan ini banyak, mereka mengatakan bahwasanya Nasara itu berhak untuk masuk surga, Yahudi, semuanya mengajarkan kebajikan. Ini perkara-perkara yang dapat menyebabkan orang yang meyakininya terbatalkan keislamannya. Adapun pelakunya sendiri, Murji'ahnya sendiri yang memiliki pemikiran Murji'ah, dia meyakini, kita ambil contoh saja misalkan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha itu meyakini konsep iman sebagai sebuah pembenaran dan amalan di dalam hati serta syahadat. Apakah Murji'ah Fuqaha beramal? Murji'ah Fuqaha beramal. Mereka sholat, mereka menjalankan rukun Islam, mereka menjalankan sunnah-sunnah, fuqaha mereka, para alim ulama. Hanya saja titik kesesatannya ada pada cara pandang tentang konsep amal. Amal itu bukan bagian dari iman, tapi mereka beramal. Mereka beramal, tetap beramal, tapi mereka merojahkan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Mereka muslim. Permasalahannya, syubhat ini jika dipahami oleh orang muslim yang lainnya, kalau begitu kita nggak perlu beramal. Orang yang terkena syubhatnya Murji'ah tadi, dia menjadi bermudah-mudahan dan meninggalkan amalan. Dia tidak perlu beramal, yang penting yakin saja cukup. Berarti dia meninggalkan amalan secara total. Hukumnya apa? Kafir. Sementara Murji'ah yang sebenarnya yang memiliki pandangan ini, dia beramal normal. Cuma pemikiran dia ini sesat. Itu maksudnya. Adapun keyakinan Murji'ahnya yang bisa mengeluarkan pelakunya yang meyakini demikian itu dari keislaman, ya contohnya seperti Murji'ahnya Jahmiyah itu. Thayyib, barakallahu fik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.